Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain ada yang menyatakan bahwa pengajaran dan pendidikan itu sama, atau ada yang bilang pengajaran adalah pendidikan atau pendidikan adalah pengajaran. Sedangkan yang benar adalah pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada semboyan yang menyatakan ing ngarso suntolodo ing madya mangun karsa tut huri andayani. Di sini kita bisa memahami bahwa kita harus selalu mengembangkan semboyan ini dengan baik dan benar. Dasar-dasar pemikiran dalam menuntun, yang artinya adalah dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak atau siswa, kita mengenal ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat zaman adalah pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 atau keahlian dalam bidang IT. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian Barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia bagian Tengah. Oleh karena itu, saya di sekolah di SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan memiliki kegiatan di setiap Jumat pagi secara bergiliran. Ada namanya kumpul di lapangan dengan makan bersama dengan teman-teman atau dengan siswa yang lain. Sehingga di sini bagi siswa yang tidak membawa makanan akan mendapatkan makanan dari teman yang lainnya. Nah, di sini kita akan menampilkan sebuah pendidikan bagaimana siswa saling berbagi antara yang memiliki lebih makanan kepada siswa yang kurang atau tidak membawa makanan. Dan kami pun juga mengajarkan kepada siswa-siswi kami yaitu dalam pendidikan dalam bidang pengembangan IT, sehingga diharapkan nantinya peserta didik dapat membekali kehidupan di selanjutnya dengan berbekal pengetahuan di abad 21 tersebut. Dan oleh karena itu, maka
Di dalam pendidikan pun kita mengenal yang namanya budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga akan menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kita sebut dengan kognitif dan karsa atau yang kita sebut juga dengan afektif sehingga menciptakan sebuah karya ya atau kita sebut juga psikomotorik. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu dalam pendidikan atau pengajaran yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan antara lain seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ada yang namanya Jumat berbagi, yaitu dikumpulkan siswa-siswi di lapangan dan membawa makanan sehingga pada saatnya bagi peserta didik yang tidak membawa makanan akan mendapatkan dari teman yang membawa makanan lebih. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendidik dan menuntun peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang berkarakter baik, sehingga akan meningkatkan kualitas dalam menghadapi perkembangan khususnya di abad ke-21 ini. Demikianlah rangkaian presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.